Pelajaran ke-9 dengan judul Dasar Pemerintahan Allah. Setelah melalui pembelajaran kitab suci yang intensif, orang-orang umat-umat Tuhan makin menyadari betapa pentingnya hukum Taurat yang terletak di tempat Maha Kudus di Bait Suci Surgawi. Dan setelah pembelajaran yang lebih mendalam, mereka menemukan satu kebenaran yang menjadi terang, yang menjadi inti dari segala sesuatu. Pertentangan besar. Apa sih hubungannya Bait Suci di pelajaran yang pekan lalu dengan hukum Taurat di pelajaran kita pekan ini? Bagaimana sih kita bisa menentukan atau membedakan hukum atau aturan mana yang sudah dihapuskan setelah kematian Yesus, mana yang tetap berlaku? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan kedua tahun 2024 membahas mengenai The Great Controversy atau pertentangan besar, di mana pelajaran kita dibantu oleh suplemen dari buku Kemenangan Akhir. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ke-9. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah mau datang untuk berdiskusi bersama. Tentunya kita senang juga untuk menyapa ya teman-teman kita yang telah hadir menyaksikan dan menulis komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh saya minta Norman untuk membacakan. Untuk yang pertama datang dari Kasim Lokuman. Shalom, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sabat, sangat membantu. Tuhan berkati dari Keningau, Sabah, Malaysia. Lalu selanjutnya ada dari Leon Winmark Giop. Shalom, diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat bermanfaat dan membantu saya dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Salam dari GMAHK Jemaat Sentrum Akelamu, Maluku Utara. Lalu dari Sherry Sitam, Shalom. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang sangat memuaskan dan mudah dipahami. Puji Tuhan. Dari Gereja Kampung Bawang, Tampuli, Sabah. Oh, puji Tuhan. Selanjutnya, Lana? Dari Mercy Cray, amin, puji Tuhan, sangat terberkati. Semangat buat tim SS, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dari Martin Gambidau, Shalom, salam dari Jemaat Gereja MHK Sungai Laut Kota Marudu, Sabah. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang mudah dipahami dan memberkati. Yang terakhir dari Organes Wali, amin, terima kasih. Terima kasih banyak untuk pembahasan pelajaran Sekolah Sabatnya. God bless you. Amin. Selanjutnya, Pendeta. Ya, saya mau menyapa untuk yang sudah mengirim komentar. Wildy Philip, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam membacanya. Terima kasih dengan pembahasan Sekolah Sabat yang baik. Sungguh menolong, memberi pengertian dengan mendalam sekali. Salam dari Gereja Pandan Tenghilan, Sabah, Malaysia. Kemudian ada Ruspita Bondio. Terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu dalam pembelajaran. Tuhan memberkati semua narasumber dan moderator. Salam dari Gereja Puhus. Akun Channel 1, Shalom Pastor dari Palu, Sulawesi Tengah. Shalom. Alvin Peo, terima kasih untuk diskusi Sekolah Sabatnya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kami senang sekali untuk menerima komentar-komentar dan kesaksian dari sahabat-sahabat sekalian yang telah menuliskan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, bagaimana pelajaran ini, tayangan ini, program ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran, baik secara pribadi, keluarga, ataupun juga jemaat. Dan tentunya kami terus menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya. Jikalau Anda
ingin untuk belajar bersama-sama dengan kami namun tidak memiliki buku ini, silahkan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya mau memiliki buku Sekolah Sabat, dan kami akan mengirimkan beserta dengan buku suplemennya, yaitu buku Kemenangan Akhir seperti yang ada di tangan saya. Jadi jangan ragu-ragu, selama stoknya masih ada, kami masih menawarkan kepada pemirsa sekalian untuk yang mau rindu untuk belajar bersama, kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda secara cuma-cuma. Pelajaran ke-9 kita akan belajar mengenai dasar pemerintahan Allah. Setelah melalui pembelajaran kitab suci yang intensif, orang-orang umat-umat Tuhan makin menyadari betapa pentingnya hukum Taurat yang terletak di tempat Maha Kudus di Bait Suci Surgawi. Dan setelah pembelajaran yang lebih mendalam, mereka menemukan satu kebenaran yang menjadi terang, yang menjadi inti dari segala sesuatu, pertentangan besar yang kita bahas sepanjang triwulan ini. Apa itu? Nantikan di pelajaran kita. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran ke-9 dengan judul Dasar Pemerintahan Allah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dipimpin oleh Norman. Kita berdoa. Allah yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinanmu, kami berterima kasih atas berkat-berkat yang dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Pada saat ini kami akan mendiskusikan Sekolah Sabat, kiranya Engkau boleh berkati masing-masing kami, baik itu Kayola, Lana, hambamu dan juga hambamu pendeta Reski juga. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar dapat membawakan diskusi ini dengan baik, agar ini menjadi satu berkat, tidak hanya bagi kami, tapi berkat juga bagi mereka yang menyaksikannya Bapa. Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini dalam kegiatan kami, ampuni kami dan kesalahan kami, dalam nama Yesus berdoa, amin. Amin. Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan tadi di awal bahwa cerita sejarah ini terus berlanjut ya. Di 2 pekan yang lalu kita belajar mengenai 2300 petang dan pagi, kekecewaan besar terjadi, lalu di pekan lalu kita belajar mengenai akhirnya orang-orang yang sudah tersaring ini belajar lagi secara intensif kitab suci dan menemukan mengenai bait suci surgawi dan pelayanan Yesus di tempat yang Maha Kudus, dan ceritanya berlanjut lagi ketika sekelompok kecil orang-orang ini terus mendalami kitab suci dan menemukan betapa pentingnya hukum Taurat itu. Nah, kalau dari teman-teman dulu nih, kira-kira dari 10 hukum, 10 perintah, mana yang paling susah untuk dilakukan, sulit dilakukan? Dari pendeta dulu. Iya, semua tentunya sulit ya, sulit. Karena kalau dari kita semua masing-masing sulit. Tapi yang nggak kelihatan itu lebih sulit. Jangan ingin.
Ya. Itu kan nggak kelihatan. Kalau kita bunuh mungkin kelihatan, ya, kita mencuri kelihatan, bersaksi dusta. Tapi kalau jangan inginkan itu lebih dari nggak kelihatan, itu di dalam Iya. hati kita. Itu nggak kelihatan. Jadi sulit mengontrol sesuatu yang tidak kelihatan, hanya kita sendiri yang tahu. Jangan ingin. Oke. Kalau Lana? Kalau aku setelah dipikir-pikir sepertinya hari Sabat. Wah, kalau dari perspektif Tuhan kan dibilang karena aku udah kasih 6 hari, jadi hari ke-7 tuh harusnya bisa kan kita menjaga kesucian hari Sabat. Tapi kalau dari perspektif aku justru karena udah 6 hari terbiasa bekerja dan pikirannya kemana-mana, giliran 1 hari aja gitu untuk tidak memikirkan hal-hal itu atau mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan di 6 hari sebelumnya. Nah, itu sangat sulit. Oke. Kalau dari Norman? Jangan ada ala lain di hadapanku itu susah sekali ya, karena Ala lainnya banyak sekarang ya. alatnya banyak. Tidak berbentuk patung tapi berupa-rupa jenis sekarang kan, dan itu susah banget gitu. Kadang kita bilang ya kita ingat Tuhan, tapi kalau cuman bangun pagi mau makan, nah tapi yang lainnya malah nggak ingat gitu. Jadi menurut aku itu cukup sulit sih, apalagi buat pribadi gitu. Oke, dan kita tahu bahwa ini merupakan salah satu argumentasi setan ya, ketika dia katakan, oh hukum Tuhan itu sulit semuanya, itu nggak akan bisa, nggak akan mampu makhluk manapun untuk mengikutinya, untuk menurutinya. Tapi kita belajar di pelajaran kita baik yang pekan ini ataupun pekan-pekan lalu bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus dan Yesus menjadi pembela kita, menjadi pengantara kita, maka kita bisa mengklaim kuasa itu untuk hidup sesuai dengan dasar pemerintahan Allah, yaitu hukum Taurat. Tapi mungkin pertanyaan yang pertama adalah apa sih hubungannya bait suci di pelajaran yang pekan lalu dengan hukum Taurat di pelajaran kita pekan ini, Norman? Ini menarik sih, karena bagi sebagian orang mungkin mereka rasa kayaknya terpisah deh antara bait suci dengan ini. Kalau kita baca lagi Alkitab kita, paling mudahnya ada di Wahyu 11 ayat 15, ketika Yohanes dia lihat, maka terbukalah bait suci itu, lalu ada tabut perjanjian di sana. Nah, tabut perjanjian kalau kita balik lagi ke Ulangan, di Keluaran dan di Ulangan, tabut perjanjian ini kan isinya ada banyak ya. Ada mana, lalu ada tongkat Harun, dan ada 2 loh batu. Jadi antara bait suci dengan hukum itu satu kesatuan. Kenapa ya? Dalam bait suci ada tabut perjanjian yang isinya ada 2 loh batu, yang dimana kalau ya dengan yang sekarang berarti memang itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Bahkan di bait suci sendiri pun kalau mau secara di luar konteks ya, di bait suci sendiri pun ada hukum-hukum yang harus dipatuhi, ada tata caranya, ada cara mainnya. Nah, itu juga termasuk. Jadi antara bait suci dan hukum itu adalah satu kesatuan. Karena ada hukum Allah di situ, ada loh batu di situ, dan itu tempat Allah mengingatkan kita gitu bahwa hidup ini ya ada aturannya. Oke, Lana. Jadi kalau misalkan jadi tempat terjadinya penghakiman itu adalah Ka'bah, hakimnya dan sekaligus pembelanya Tuhan Yesus. Nah, pasti harus ada sesuatu yang dilanggar. Kalau enggak, kalau tidak ada peraturan yang dilanggar atau bahkan tidak ada peraturan sama sekali, buat apa ada penghakiman kan? Buat apa ada buat apa ada penghakiman? Nah, jadi dasar pemerintahan Allah inilah, yaitu 10 hukum yang telah Tuhan berikan, itulah yang menjadi satu objek yang memang dilanggar oleh manusia, sehingga itulah makanya bait suci, hukum itu sangat berhubungan, karena bait suci itu ada karena adanya pelanggaran terhadap hukum tersebut. Oke, Pendeta. Ya, inseparable. Tidak dapat dipisahkan ya, baik antara bait suci dan hukum. Itu tadi sudah disampaikan oleh kedua sahabat saya, itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Bait suci kan itu melambangkan kehadiran Tuhan ya. Kita sudah pelajari pekan yang lalu bahwa Tuhan mau tinggal dengan kita, dwell among us. Kemudian dia membawa Tuhan itu mau juga kelihatan secara
tertulis. Jadi dia bukan hanya hadir di dalam physical aspeknya, bentuk fisiknya dalam bentuk bait suci dan upacara-upacara, tetapi juga dia mau hadir di dalam written form. Bentuk tulisannya Tuhan itu ada di dalam hukumnya. Karena itu adalah refleksi dari Tuhan itu sendiri, karakter dari Tuhan itu sendiri. Jadi itu tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya menggambarkan karakter Tuhan. Oke, dan kita semua tahu ya bahwa di dalam bait suci itu terbagi menjadi 3 bagian: pelataran, bilik yang suci, dan bilik yang maha suci. Dan di bilik suci itu kita memiliki 3 perabot, meja roti sajian, lalu 7 kaki dian, dan ukupan, mezbah ukupan. Dan di bilik yang maha suci itu ada 1 perabot yang disebutkan tabut perjanjian tadi yang sudah disebutkan oleh Norman. Di dalam tabut perjanjian itu tadi ada 2 loh batu, mana, dan juga tongkat Harun. Dia kayak box gitu ya kali ya pendetanya. Terus ditutup di atasnya, itu yang disebutkan dengan tutup pendamaian. Tutup pendamaian di mana ada 2 malaikat Shekinah, 2 malaikat dan Shekinah atau kehadiran Tuhan bercahaya di tengah-tengah 2 malaikat itu. Jadi mengapa dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah dasar pemerintahan? Karena kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu ada di tutup pendamaian. Itu hukum Taurat itu menjadi tumpuan dasar kakinya gitu. Itulah kenapa kita mempelajari bait suci dan hukum. Namun kita tahu juga di pelajaran hari Senin dituliskan juga bahwa ini dari John Wesley ya, yang menuliskan bahwa hukum ritual atau upacara yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel berisi perintah, ketetapan yang berhubungan dengan korban-korban dan pelayanan bait suci yang lama. Tuhan kita memang datang untuk meniadakan, membubarkan, dan menghapuskannya sama sekali. Tapi hukum moral yang terkandung dalam 10 perintah Allah dan yang ditegakkan oleh para nabi tidak dihapuskannya. Bahkan di sini dikatakan bahwa tidak ada 1 iota pun yang bisa berganti atau dihilangkan dari hukum itu. Nah, kita jadi bertanya-tanya nih, bagaimana sih kita bisa menentukan atau membedakan hukum atau aturan mana yang sudah dihapuskan setelah kematian Yesus, mana yang tetap berlaku? Apakah seperti ini dikatakan, oh hanya 10 perintah saja, yang lain gimana? Masalah makanan, haram dan halal, lalu soal banyak hal yang lain juga, itu kalau dari Norman seperti apa? Ini berat ya. Pertanyaannya agak berat. Kenapa? Karena untuk membedakan itu kan banyak agak sulit untuk membedakan, karena sekali lagi ini ada, kalau menurut pribadi ya, ini garisnya ini agak sulit untuk dipisahkan. Tapi ada 1 thin red line, ada 1 garis merah yang bisa ditarik membedakan hukum atau aturan mana yang terhapus atau tidak. Itu yang pertama adalah sudah pasti hukum yang Allah tulis di loh batu itu tidak akan bisa terhapuskan. Lalu selama ini kan orang banyak berargumen, tapi kan Yesus mati di kayu salib itu sudah dihapuskan. Nah, yang dihapuskan sebenarnya adalah bukan dihapuskan, menggenapi yang kita pelajari kemarin mengenai bait suci. Jadi kalau mau dibilang yang dihapuskan, nggak dihapuskan tapi tergenapi. Oke. Gitu. Kalau dari Lana? Jadi gimana cara membedakannya? Kembali lagi, Alkitab itu akan menjelaskan dirinya sendiri, mana yang kira-kira peraturan Tuhan yang sudah dihapuskan ataupun tidak gitu ya. Kalau untuk yang pertama, kalau hukum Taurat itu sendiri udah dikuatkan juga di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19 ya, bahwa Tuhan itu datang ke dunia bukan hanya untuk semata-mata hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi juga dia ingin mengagungkan hukum-hukumnya sendiri. Dia membuktikan bahwa hukum-hukumnya tidaklah berat. Dan itulah yang harus diikuti oleh kita sebagai manusia. Dan yang kedua adalah, kalau tadi sempat disinggung soal haram dan halal. Kalau misalkan kita baca 1 Alkitab ini, aku belum menemukan ada tulisan yang mengatakan bahwa
sudah diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram, gitu, yang sebelumnya dicantumkan di buku Imamat. Aku belum menemukan itu di dalam buku Perjanjian Baru. Jadi kalau misalkan ada asumsi seperti itu, mungkin bisa lebih dipelajari lagi firman Tuhan tersebut. Lalu kira-kira apa sih jadinya berarti yang dihapus sebenarnya? Nah, kalau kita kembali kita mengingat bahwa sepanjang triwulan ini kita membahas tentang Ka'bah ya, dan juga pertentangan besar gitu. Nah, Ka'bah ini itu juga merupakan aturan-aturan yang datang dari Tuhan, dan korban bakaran itu juga datang dari Tuhan ya kan. Nah, itulah aturan yang telah dihapuskan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena sudah dibahas di Sabat yang di minggu yang sebelumnya bahwa korban bakaran itu melambangkan Yesus. Nah, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada upacara korban. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah dari ketika Yesus sudah naik ke surga setelah bangkit dari kematiannya, apa yang dilakukan oleh murid-murid dan Kristen mula-mula, mereka sudah tidak lagi mengadakan korban bakaran, ya kan? Karena memang itu sudah dihapuskan, sudah digenapi dengan Yesus mati di kayu salib. Oke, berarti kejadian bahwa ketika Yesus disalib, Yesus mati itu tabir di bait suci itu terbelah, itu menggambarkan bahwa upacara di bait suci dan semua korban-korban itu sudah tergenapi. Mungkin ada tambahan lagi dari pendeta? Ya, mungkin kita bisa baca ya Kolose pasal 2 ayat 14 firman. Ada yang bisa baca mungkin Kolose pasal 2. Saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang sudah dikatakan baik Bro Norma dari Sislana dari tentang hukum itu. Kolose pasal 2 ayat 14, ada teman yang boleh membaca. Kolose pasal 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ada yang dipakukan Yesus di kayu salib, bukan hanya dirinya sendiri. Tadi sudah Lana katakan bahwa gambaran-gambaran di Perjanjian Lama itu adalah pemenuhannya pada kematian Yesus, baik upacara-upacara. Jadi ada yang dipakukan di kayu salib. Kita jangan lupa ayat 14 dalam Kolose pasal 2, yaitu surat hutang. Surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi rupa-rupanya ada mendakwa dan mengancam kita, ibaratnya mengikat. Mengikat orang pada zaman itu untuk tidak bisa ngapa-ngapain. Rupa-rupanya itulah yang dipakukan, yang ikut dipakukan oleh waktu Yesus mati di kayu salib, yaitu segala sesuatu yang mengikat, segala sesuatu yang mencengkeram orang pada saat itu sehingga tidak bisa bebas bergerak. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum itu di surat hutang itu dikatakan? Saya mau tambahkan sedikit, surat hutang itu legal note, atau dengan bahasa yang lain itu bond ya, hutang yang mengikat. Nah, itulah yang dihapus oleh Tuhan. Keterangan yang lain, Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, saya baca, Lukas 16 ayat 6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Jadi ada transaksi di sana, surat hutang itu mengikat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 21, akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Cerita tentang Rasul Paulus. Ini menunjukkan apa artinya surat-surat. Itu juga surat hutang. Jadi dengan kata lain, surat hutang itu yang dipakukan di kayu salib pada saat kematian Yesus dalam Kolose pasal 2 ayat 14 itu adalah catatan yang dibuat untuk keperluan, ini dia, hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi itu yang dihapus, yang diikut dipakukan di kayu salib. Karena memang orang Kristen mixed feelings ya istilahnya, bercampur baur perasaan ketika berbicara, oh sudah dihapuskan kok, sudah dipakukan oleh Yesus di salib. Yang dipakukan itu ini vertikal atau horizontal ya? Horizontal. Itu yang dipakukan, tidak ada lagi yang mengikat. Pada saat itu memang orang terikat dengan segala macam hukum perkawinan pada saat itu ya. Pada saat itu kalau ada kedapatan
Keluaran pasal 21, 22 sampai 23. Kemudian surat hutang dan sebagainya, ada jual beli, itu yang dihapus. Termasuk di dalamnya upacara. Upacara itu mengikat korban, sembelihan, dan itu mengikat segala sesuatu yang bond, legal note yang mengikat, itu yang dihapuskan di kayu salib. Tidak ada yang memang hukum moral dalam hal ini 10 hukum itu selesai di sana. Kenapa? Di awal tadi saya katakan, teman-teman katakan itu adalah refleksi dari karakter Tuhan. Dan kalau karakter Tuhan itu adalah kekal, mana itu selesai di kayu salib kalau itu kekal? Itu berjalan terus-menerus. Jadi yang selesai di kayu salib itu adalah hukum yang mengikat antar sesama manusia. Oke, dan ini merupakan argumen juga bahwa kalau kita mau bilang itu sudah dipakukan, artinya kita apakah boleh membunuh, boleh mencuri, boleh bersaksi dusta? Kan enggak. Ternyata ada sistem tebang pilih di sini gitu. Oh, saya mau yang ini, tapi saya nggak mau yang ini. Dan ini mengingatkan kita, dan fokus dari pelajaran kita pekan ini adalah pentingnya hukum keempat di hukum Taurat kita. Mungkin kenapa? Kalau dari pelajaran kita, kenapa disebutkan bahwa hukum keempat atau hukum hari Sabat ini sangat penting, Norman? Iya, hukum keempat atau ingat dan kuduskan hari Sabat gitu ya. Itu kan hari yang spesial. Bukan berarti hari-hari lain nggak spesial, tapi hari yang ketujuh ini hari yang spesial. Kenapa? Allah berhenti di sana, Allah menyucikan hari itu. Tujuannya apa? Sebagai satu tanda ketika manusia datang pada hari itu, masuk kepada hari itu, mereka ingat siapa penciptanya. Ingat bahwa pelajaran, kita tarik ke awal pelajaran kita kan, tuduhannya iblis kepada, tuduhan iblis pada Allah, bahwa Allah ini Allah yang kejam, Allah ini Allah yang nyebelin, Allah yang gak konsisten, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk memutuskan antara manusia dengan Allah pada saat itu kan. Jadi ketika hukum ini hadir, maka iblis berusaha setengah mati bagaimana caranya supaya manusia nggak ingat lagi kepada Allahnya. Ingat bahwa ketika melanggar satu perintah Allah, ya berarti kita melanggar keseluruhan gitu kan. Berarti ketika kita mencederai Allah, itu yang diincar oleh iblis. Oke. Nah ini teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih mengenai hari Sabat, betapa pentingnya hari Sabat itu di dalam hukum Taurat. Jadi jangan kemana-mana. Masih tentang hari Sabat, silakan Lana. Baik. Jadi teringat ya, triwulan-triwulan sebelumnya kita pernah secara khusus membahas soal hari Sabat. Yang pertama adalah, salah satu alasannya adalah kenapa ini dibilang spesial. Yang pertama adalah karena kita adalah makhluk ciptaan, kita menyembah Tuhan, dan ini adalah salah satu bukti bahwa kita menyembah Dia di hari Sabat. Dan ada satu buku yang mengatakan bahwa kita ada di sini karena Yesus menciptakan kita. Dan Dia layak kita sembah bukan hanya karena Dia menciptakan kita, tetapi juga karena Dia menebus kita. Penciptaan dan penebusan adalah inti dari dari semua ibadah sejati. Oleh karena itu, hari Sabat sangat penting untuk memahami rencana keselamatan. Dan Sabat ini mengarahkan kita kepada Pencipta yang terlalu mengasihi kita sehingga meninggalkan kita ketika kita menyimpang, yang mengasihi kita hingga meninggalkan kita ketika kita menyimpang dari tujuannya bagi kita. Hari Sabat itu adalah simbol kekal istirahat kita di dalam Dia. Ini adalah tanda khusus kesetiaan kepada Sang Pencipta. Simbol istirahat, bukan simbol kerja. Kasih karunia, bukan legalisme. Jaminan, bukan kutukan. Bukan pada diri kita sendiri. Jadi istirahat Sabat yang sejati adalah peristirahatan kasih karunia dalam pelukan penuh kasih dari Dia yang menciptakan kita. Oleh karena itulah, makanya hari Sabat ini sangat khusus ya kalau kita lihat. Oke. Pastor? Hari Sabat itu kan tadi bagian dari hukum Allah yang kekal ya. Refleksi atau gambaran langsung dari karakter Tuhan. Iksak kopinya Tuhan dalam bentuk tulisan itu adalah hukum. Yang di dalamnya adalah hari Sabat. Hari Sabat ini bukan hanya sekedar
kita tidak perlu mengagungkan hari Sabat karena hari Sabat itu sudah agung terlebih dahulu. Karena itu adalah refleksi dari gambaran dari Tuhan, karakter Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan ketika itu di penciptaan? Itu pertama, dia eksis di sana. Di pekan penciptaan pada hari 6 hari, hari ke-7 itu adalah puncak dari penciptaan. Jadi pertama, hari Sabat itu sudah eksis dari saat penciptaan. Dan kalau bilang hari Sabat kan itu secara sederhana Syabat, stop. Jadi tidak ada pekerjaan yang lain, stop. Tuhan berhenti. Yesaya katakan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah, tapi karena dia melihat dengan kepuasan. Sebab Kejadian 1 ayat 31, segala sesuatu itu sudah sungguh amat baik, komplit, sudah perfect, tidak ada lagi yang kurang. Jadi Tuhan menikmati. Kemudian apa hubungannya Sabat dengan penciptaan dan hukum? Jadi sebagai satu bagian dari hukum, hari Sabat itu mau mengajak kita orang Kristen mengingat kepada Tuhan sebagai pencipta. Jadi mau menarik atensi atau perhatian kita kepada sumber segala sesuatu yang sudah diciptakan ini, tentunya segala hal yang baik itu. Jadi itu hubungan antara Sabat, penciptaan dan hukum. Oke. Dan kalau ada orang yang katakan, oh itu hari Sabat itu hanya orang Yahudi saja. Sedangkan tadi Pendeta Hezki sudah katakan bahwa dia ada di penciptaan. Dia belum ada orang Yahudi, belum ada bangsa apapun. Dan belum ada dosa bahkan Jadi bahkan sebelum ada dosa pun ada hari Sabat. Betul. Jadi ketika argumennya hanya untuk orang Yahudi itu terbantahkan karena itu sudah ada bahkan sebelum dosa. Dan kalau kita baca di Keluaran 20, memang di dalam perintah keempat atau hukum yang keempat itu sangat detail sekali untuk menyatakan siapa itu Allah. Karena kalau hukum pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau contohnya Norman ngaku-ngaku nih jadi Tuhan gitu kan. Dia akan bilang jangan ada Allah lain selain aku, selain Norman gitu. Lalu jangan membuat patung apapun, jangan sujud, jangan menyebut nama Norman dengan sia-sia gitu ya. Tapi di ayat di perintah yang keempat dia akan kayak gugur gitu karena di perintah keempat itu dinyatakan siapa Allah itu gitu. Siapa Allah yang jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Allah itu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Dikatakan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Lalu di ayat yang 11 katakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah mengapa kita belajar mengenai pentingnya hari Sabat itu. Dan tadi juga Pendeta Hezki sudah jelaskan hubungannya antara penciptaan, hari Sabat dan juga hukum Allah. Ternyata hubungannya bukan hanya di situ aja, tetapi ada di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ini merupakan pekabaran yang sangat penting di zaman kita sekarang, yaitu pekabaran 3 malaikat. Secara spesifik ayat Wahyu 14 ayat 6 dan 7 pekabaran malaikat yang pertama. Mungkin dari Norman, ini pertanyaan ke Norman susah-susah terus ya? Iya, boleh ke Pendeta dulu nggak langsung? Ayat 6 dan 7 kenapa nih diasosiasikan dengan hari Sabat gitu? Pekabaran malaikat pertama itu sangat kental hubungannya dengan hari Sabat. Nah, lo kan? Susah kan? Ini menarik sih karena di bagian ayat 6 dan 7 nih, kita baca ya. Ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, kalau ditanya apa hubungannya gitu dengan? Iya kan nggak ada ngomongin Sabat. Gitu. Iya. Nggak ada ngomongin kata Sabat di situ. Satu hal yang perlu kita ingat, Sabat itu kan adalah tepat hari di mana kita menyembah Allah. Di sini dia itu apalagi udah dikasih bold, takutlah akan Allah, sembahlah Dia. Kenapa ini ditaruh di awal?
mau jadi pengingat siapa yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya. Bagaimana kita harus menyembah Dia, bagaimana kita takut akan Dia, takut tanda kutip ya, bukan takut kayak takut ditangkap, enggak, tapi kita respect sama Dia. Hari Sabat hadir, pengingat kita akan Allah, supaya kita ingat siapa Allah kita, bagaimana Dia bertindak, kita lebih kenal dekat dengan Allah. Maka ketika ini jadi pekabaran 3 malaikat dan ditaruh di awal, diingatkan lagi, ini loh Allah kita. Ya. Kalau kamu bisa mengingat hari Sabat dan bagaimana merasakan hari Sabat dengan Allah, menikmati hari itu bersama dengan Allah, kamu akan tahu Allah itu adalah Allah yang seperti apa. Takutlah akan Allah. Oke. Ana. Jadi kalau kita baca lagi sejarahnya, pekabaran 3 malaikat ini kan muncul setelah 1844 ya. Di mana sebelumnya hukum ini sempat terlupakan. Makanya ada di minggu-minggu kemarin kita sempat belajar tentang zaman kegelapan, di mana baru saat itulah setelah dari Adam hingga Kristen mula-mula, baru kali itulah hari Sabat terhapuskan. Orang tidak setan berhasil merubah dari hari Sabtu yang hari ke-7 menjadi hari Minggu perbaktian mereka. Oleh karena itu, dan sedangkan ini adalah, tadi kita udah bahas sebelumnya bahwa ini adalah hukum yang sangat spesial gitu kan. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin mengembalikan agar semua umat manusia bisa kembali memuliakan Dia seperti yang di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 dalam hari Sabat. Dan oleh karena itu yang dibawakan dalam 3 malaikat ini, dalam pekabaran 3 malaikat ini adalah kan penghakiman, karena memang waktunya sudah dimulai penghakiman, waktunya memang Tuhan menghakimi umat manusia. Lalu setelah itu ada tentang hari Sabat, karena itulah yang memang dibuat oleh setan untuk supaya ketika kita tidak menyucikan hari Sabat, otomatis hukum-hukum yang lain pun akan lebih mudah kita untuk melanggarnya. Karena kalau kita ingat bahwa itu ada 10 hukum, 1-5 itu adalah menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kalau yang yang hukum lainnya adalah menunjukkan kita kasih kita kepada manusia. Jadi ketika hari Sabat itu dilanggar, sebenarnya udah otomatis 1-3 itu hukumnya udah dilanggar. Ada Allah lain, terus menyembah kepada Allah lain, ya kan? Karena hukum hari Sabatnya sudah tidak kita lakukan. Oke, dan tadi yang seperti Lana sudah jelaskan itu tertulis jelas ya di buku ini ya, di buku Kemenangan Akhir. Kita melihat sejarah yang sudah terjadi bahwa memang betul dari zaman Kristen mula-mula kita tidak melihat murid-murid itu beribadah langsung di hari Minggu, di hari di mana Yesus bangkit. Tetapi kita melihat ceritanya di dalam Kisah Para Rasul, Roma, mereka datang beribadah di hari Sabat. Mereka datang ke rumah-rumah ibadat di hari Sabat gitu. Dan bagaimana mulainya itu semakin lama dilupakan dan terhapus, itu tercatat semua di dalam sejarah. Jadi hari Sabat itu seperti sesuatu kayak harta karun yang terpendam. Dan setelah William Miller dan pengikutnya lalu belajar lebih dalam lagi, baru terbuka kembali mengenai hari Sabat ini yang tidak pernah tergantikan. Dan kita melihat juga tadi sudah disebutkan oleh Norman bahwa pekabaran malaikat pertama itu menunjukkan kepada inti penyembahan, siapa yang harus kita sembah, dan term sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air itu sama persis dengan yang di dalam Keluaran 20 ya pendeta ya. Jadi maka walaupun tidak ada kata ingat dan kuduskan hari Sabat di pekabaran malaikat pertama, kita tahu dengan jelas bahwa itu berhubungan antara pekabaran di Wahyu 14 ayat 7 dengan Keluaran 20 ayat 8-11. Mungkin ada tambahan lagi dari pendeta. Iya. Itu yang harus kita perhatikan, karena hari Sabat diberikan bukan untuk sebagai kesenangan bagi kita, tetapi itu sebagai ukuran untuk kepada kehidupan yang, karena sekarang di dunia modern ini kita sampai lupa
kepada siapa kita harus beriman, kepada siapa kita harus percaya. Isunya di akhir zaman kan adalah worship. Menyembah. Siapa, kepada siapa, bagaimana, kapan. Mungkin itu hari Sabat harus kedepankan, karena di sana ada prinsip Tuhan punya karakter di sana. Dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan alam semesta, karena kan menempel di sana pada hari Sabat itu. Oke. Dan tadi yang sudah dibacakan oleh Lana, kutipan dari satu buku, dan saya ingin sebutkan kembali bahwa Sabat adalah simbol kasih karunia, bukan legisme. Namun kenapa ya sekarang ini menaati peraturan atau hukum perintah Allah untuk berhenti di hari Sabat, dan bahkan juga untuk hukum-hukum yang lainnya, tapi mostly di hari Sabat itu dianggap sebagai legalisme, dianggap sebagai itu usaha kita untuk mau masuk ke surga gitu. Norman. Ini agak aneh sih, karena aku pribadi agak kurang sah kalau orang bilang ya kalau menaati 10 hukum, apalagi ya yang hari Sabat, kan itu berarti legisme, berarti kalian try hard banget gitu. Padahal mah ini kalau pandangan pribadi aja ya, by the way. Kita kan, sekali lagi, kita kan menuruti ini bukan atas dasarnya legisme. Dasarnya adalah kasih. Jadi ketika ada yang coba menyampaikan bahwa ya ini kan sangat ini banget sih kalian Advent tuh ini legisme banget segala macam. Ya dilihat bukan dari sisi itu, dilihat bagaimana kasih Allah yang coba disampaikan melalui hukum-hukumnya, apalagi hukum hari Sabat, disampaikan kepada kita, masa kita nggak sambut itu gitu loh. Jadi dilihat bukan dari sisi legisme dan bukan dari sisi bahwa kenapa harus ini kan begitu ya. Inilah yang Allah minta daripada kita. Kita kan dituntut untuk setia kepada Allah. Kalau kita nggak setia kepada Allah, kalau kita nggak setia kepada perintah-perintah Allah, ya buat apa kalau kita untuk apa? Oke. Muka-mukanya Pendeta Hezky udah pengen banget jawab. Ya, low view ya. Artinya memandang rendah terhadap hukum itu sendiri, termasuk hari Sabat. Karena ada kesalahpahaman atau salah melihat terhadap hukum dan hari Sabat itu, jadilah anggapan legalisme itu muncul. Kenapa? Kalau kita lihat, ingat kita nggak boleh pisahkan 10 hukum itu dengan hari Sabat, atau hari Sabat keluar daripada 10 hukum. Kalau kita lihat sejarah bagaimana 10 hukum itu muncul, Keluaran pasal 20, seringkali kita langsung pergi kepada ayat 4, ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita nggak lihat ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa akulah Tuhan Allah, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah tempat perbudakan. Apa artinya? Baru ayat 3 muncul. Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu, oke, saya sudah melakukan perkara ajaib bagi kalian, keluar dari Mesir, memimpin kalian, melewati laut kosong itu. Baru Tuhan berikan hukum. Hukum itu tidak diberikan kepada orang Israel di Mesir, supaya kalian kalau keluar dari Mesir, jangan ada padamu Allah lain. Ingat kuduskan hari Sabat. Enggak. Itu legalisme. Jadi cara pandang kita, cara pandang Keluaran pasal 2 ayat 20 ayat 3 langsung pada hukum. Cara pandang orang Kristen adalah cara pandang Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Itu awalnya kenapa Tuhan sudah membuat perkara ajaib. Sabat muncul sebelum ada dosa. Ketika dunia ini sempurna diciptakan. Jadi ketika kita memandang hukum termasuk hari Sabat itu sebagai upaya manusia untuk mendapatkan kedamaian atau keselamatan, kita keliru. Itulah sebutnya legalisme. Kita tidak mempercayai sama sekali diselamatkan oleh karena perbuatan bersusah-susah. Makanya jangan pergi kepada hari Sabat dengan beban. Kita sudah diselamatkan. Enjoy the moment relationship kita dengan Tuhan pada hari Sabat. Oke, berarti ini sesuai dengan pelajaran pekan lalu juga ya Pendeta ya, bahwa kita sudah dikeluarkan dari Mesir, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Ini aku berikan kepadamu cara hidup yang baru. Jadi bagaimana kita mau untuk melakukan itu karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diadopsi menjadi anak raja. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Di dalam pelajaran kita hari Rabu disebutkan Wahyu
13. Dan kalau kita baca di ayat yang pertama dan di ayat yang ke-11 diperkenalkan dua sekutu dari naga. Kalau kita baca di ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Lalu yang kedua di ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini sebenarnya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, Pendeta? Menarik ya ketika ini diceritakan. Pertama, kenapa ini harus diceritakan? Ini tertulis di dalam Alkitab. Kecuali kita mau keluarkan Wahyu pasal 13 dari Alkitab, kita tidak perlu menceritakan ataupun tidak perlu mencari tahu itu apa. Tapi faktanya itu ada di dalam bahagian yang sudah dikanonisasi dan sudah kita percaya bahwa ini memiliki otoritas mutlak. Ketika berbicara kuasa binatang atau ada kuasa keluar dari laut dan keluar dari daratan bumi, itu perlu untuk ditelusuri. Pelajaran sekolah sahabat kita menceritakan dengan begitu baik. Oke. Sebelum ke sana kita harus tahu bahwa cerita ini di akhir zaman ini adalah pengulangan apa yang sudah terjadi di dalam cerita Alkitab semuanya, baik perjanjian lama, masa perjanjian baru. Hanya dalam pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang berbeda. Kalau sekarang mungkin umat-umat yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki 10 hukum dan mempercayai adanya kesaksian Yesus itu sendiri. Nah, jadi peristiwa itu akan terulang dalam pribadi-pribadi yang berbeda. Ketika berbicara binatang yang keluar dari dalam laut, ada ciri khas tadi sudah Yola katakan ya, bahwa dia akan memerintah, dia akan mendapatkan kuasa dari naga itu kan, dia akan mendapatkan kuasa naga itu dan dia akan berkuasa. Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, ada kuasa yang muncul dari begitu banyak orang. Laut itu kan melambangkan kumpulan banyak orang kalau bicara Alkitab. Dan pada saat itu populasi orang itu masih ada di wilayah Eropa. Pada masa-masa kurang lebih tahun, ya kan kita belajar 1260 tahun. Ada kuasa yang begitu hebat di sana yang muncul dengan luar biasa. Itu seperti dapat mandat, seperti mendapatkan kuasa dari lawannya Tuhan, karena ini adalah cosmic war. Dan dia akan menyesatkan bangsa-bangsa, dia akan mengadakan penganiayaan. Nah, kemudian muncul binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini kalau bilang bumi itu satu daratan yang muncul belakangan. Dia bukan tidak ada di sana, dia sudah eksis tapi baru ditemukan. Ada pergerakan-pergerakan orang-orang di Eropa yang mulai melakukan eksodus, mulai melakukan discovery ya, penelusuran. Mereka temukanlah dunia baru ya. Amerika ya, orang mengatakan seperti itu. Dan kekuatan ini, kekuatan sipil yang nantinya akan mendapatkan kuasa, juga akan mendapatkan kuasa dari binatang yang keluar dari dalam laut. Mereka akan bekerja sama dan mereka akan membuat satu peraturan yang harus diikuti seluruh dunia di mana mereka punya kekuasaan. Dan kuasa inilah yang bersekutu mendapatkan kekuatan dari naga si ular tua itu. Kenapa itu muncul? Kita jangan lupa ada war beyond the war ya. Perang di balik perang itu muncul ketika Lucifer yang mengatakan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak mengatasi bintang-bintang. Jadi keinginannya cuma satu. Persekutuan dua kekuatan ini hanya untuk menarik penduduk bumi kepada menyembah kepada setan, menyembah kepada naga si ular tua itu. Jadi usahanya cuma satu, mau menarik perhatian seluruh penduduk bumi untuk dia naga itu untuk disembah. Hanya itu sebenarnya persoalannya. Dan perlu kekuatan ini.
Dan kembali lagi berarti intinya adalah penyembahan ya pendeta Penyembahan. ya. Seperti kalau Tuhan memberikan hari Sabat sebagai tanda penyembahan kepadanya, maka kuasa ini Akan buat tandingannya. akan buat tandingannya. Ya, buat tandingannya. Hari yang lain selain yang hari lain, Sabat, selain hari selain hari Sabtu sebagai tandingan, sebagai tanda penyembahan kepada naga itu. Betul. Oke. Dan kalau kita pelajari di Wahyu 13 tentunya tidak lepas dari Daniel ya, buku Daniel, dan di Daniel 7 ayat 3, ayat 4 sampai 6, pokoknya seluruh dari Daniel 7 itu menggambarkan mengenai binatang yang keluar dari dalam laut. Bagaimana sama gitu gambarannya, tapi kayak digabungkan, karena kalau di Daniel 7 itu satu-satu, tapi di sini ada serupa dengan macan tutul, kaki beruang, mulutnya mulut singa dan sebagainya. Dan kita lihat juga di dalam sejarah, kembali lagi di dalam buku Kemenangan Akhir, kita bisa mengetahui kuasa gereja yang berusaha untuk mengubah hari ibadah dari hari Sabtu, hari ke-7 menjadi hari Minggu, hari pertama dalam satu pekan. Dan akan ada satu kuasa duniawi yang keluar dari dalam bumi yang berusaha untuk mengubah juga hari ibadah, hari Sabat, hari ke-7 yang Allah sendiri berikan sebagai tanda otoritasnya. Jadi kita harus berhati-hati sekali, kita yang mengetahui bahwa hukum atau perintah Allah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, itu sebagai tanda penyembahan yang benar kepada Allah pencipta dan Allah yang menjadi penebus kita. Kita masuk di dalam pekabaran 3 malaikat di pelajaran hari Kamis. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai pekabaran yang pertama, tapi sebenarnya secara garis besar, apa isi dari pekabaran 3 malaikat dan mengapa ini sangat penting bagi kita di zaman akhir, Lana? Jadi yang pertama itu, malaikat pertama itu melambangkan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang terdapat di dalam Daniel 8 ayat 14. Untuk yang kedua itu melambangkan tentang hari Sabat, dan yang ketiga itu tentang penghukuman ya. Jadi itulah kurang lebih garis besarnya apa aja sih pekabaran 3 malaikat itu. Jadi ada penghukuman, hari Sabat, dan juga tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau dari Norman? Iya, ini menarik sih karena satu pasal ini tuh, di pasal 14 ayat 6 sampai yang ke 13 ini menarik. Karena ini ada urutannya. Urutan pertama adalah pekabaran malaikat yang pertama adalah diingatkan kepada siapa kamu harus menyembah, kepada siapa kita mencintai, Allah mana yang harus kita sembah, Allah mana yang kamu pilih. Lalu yang kedua, datang malaikat kedua, dia menyuruhkan saudara-saudara Babel. Ada pesan yang mau disampaikan di sana adalah, kalau yang pertama tadi mengenai penyembahan kepada siapa yang menyembah, yang kedua adalah bagaimana sistem atau hukum yang salah tadi yang sudah dibuat oleh binatang-binatang tadi itu dihancurkan di sana. Semakin diperjelas, ya kamu mau pilih yang mana? Yang sudah saya kasih tahu di awal atau yang kedua ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana akhir dari mereka-mereka yang tidak mengikuti atau tidak menyembah Allah, malah mengikuti atau menyembah binatang tersebut. Jadi yang pertama tadi adalah mengenai siapa yang mau disembah, yang kedua mau menunjukkan false god-nya, siapa yang salah. Lalu yang ketiga adalah akhir penghakimannya, hari penghakimannya, apa yang akan terjadi jika salah memilih. Nah, yang paling seru sebenarnya adalah di ayat yang terakhir dari 13. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini perlu diingat, di mana walaupun kita anggap bahwa 3 hal ini mengerikan gitu, tapi selalu ada pengharapan di sana.
Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang 14 ya, di situ dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya suatu awan putih, di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan mahkota emas. Jadi setelah pekabaran 3 malaikat, tidak ada pekabaran yang lain, langsung ke kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi mengapa pekabaran 3 malaikat itu sangat penting bagi kita? Mungkin ada tambahan lain dari pendeta. Benar, yang Yola katakan barusan, tidak ada lagi perintah yang lain, pekabaran yang lain. Pekabaran 3 malaikat ini kan yang sudah dibacakan bahas oleh Norman dan Lana. Malaikat pertama itu memberitahukan, bukan hanya sekedar memberitahukan, maka ada perintah di sana. Menyembah dengan alasan. Kenapa beribadah kepada Tuhan? Alasannya karena Dia adalah pencipta. Yeah. Dan itu bagaimana menyembah Tuhan menyembah Tuhan mengingat Dia sebagai pencipta. Hari Sabat adalah indikasi terbesar. Indikator terbesar bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Pada pekabaran malaikat kedua, pekabaran malaikat ketiga, di sana tidak ada lagi perintah. Bukan imperatif lagi yang muncul, tetapi informatif. Informasi. Misalnya, malaikat kedua mengatakan, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia yang berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Informasi. Informasi mengatakan, yang false itu, yang palsu itu rubuh, akan hancur. Jadi Babel itu kan lambang yang mengartikan bahwa kemurtadan agama yang menentang Kristus dan ajarannya. Itu gambaran Babel. Kemudian malaikat ketiga katakan seperti ini dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nggak ada perintah lagi di sana. Itu informasi. Jadi ini adalah pekabaran amaran terhadap penyembahan binatang dan patungnya, dan supaya hati-hati. Jadi supaya aman, tidak terkena informasi tadi, informasi Babel, rubuh. Babel adalah kuasa agama yang menentang Tuhan dengan supremasi hukumnya, kemudian akan menerima, yang menentang itu akan menerima, akan hangus, akan minum dari cawan anggur murka Allah. Pergi kepada panggilan malaikat pertama. Kalau kita di sana, itu kita ada tetap di dalam jalur keselamatan. Bukan untuk diselamatkan, ingat, itu bukan untuk diselamatkan, hari Sabat itu sudah ada, baru kemudian diberikan segala sesuatu, sudah diselamatkan terlebih dahulu. Keamanan itu sudah dijamin. Jadi dengan kata lain, pekabaran 3 malaikat ini, kenapa itu muncul? Karena di akhir zaman akan ada banyak penyesat yang muncul. Penipuan-penipuan akan terjadi. Kristus palsu dengan ajaran-ajarannya yang memabukkan. Kita harus berhati-hati. Oke, baik pendeta. Mungkin ini satu pertanyaan yang terakhir ya. Kita sudah tahu betapa pentingnya hari Sabat itu. Dimulai dari dia berawal di penciptaan, sebelum ada dosa, sebelum ada bangsa apapun, lalu diingatkan kembali kepada bangsa Israel ketika mereka sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir. Dan kita melihat di dalam Kristen mula-mula, para murid-murid Yesus yang tetap menyucikan hari Sabat. Lalu kita tahu ceritanya di dalam sejarah tertulis bahwa itu tertimbun, tertutup. Tidak ada lagi orang yang mengingat akan hari Sabat ketika di Dark Ages, zaman kegelapan rohani. Dan itu terbuka kembali ketika setelah kekecewaan besar, orang mulai menggali lagi mengenai kitab suci dan terbuka perintah atau hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Namun kita punya banyak orang yang mungkin belum mengetahui tentang hari Sabat, tentang pentingnya menyembah Allah yang benar, isu penyembahan ini. Dan bagaimanakah dengan cara apa kita bisa bersaksi kepada mereka yang belum memahami mengenai hari Sabat, tetapi mereka sebenarnya dengan tulus memelihara hari yang lain atau hari Minggu, hari yang pertama dalam sepekan. Langsung ke pendeta. Hari Sabat bukan hanya sekedar harinya kapan. Tetapi hari Sabat itu kan untuk manusia. Ya. Lukas katakan seperti Injil Lukas itu katakan, mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi semakin lama kita hidup
memelihara hari Sabat, semakin karakter Kristus itu muncul dalam hidup kita. Bukan berarti semakin setia kita pada hari Sabat, semakin tidak muncul karakter Tuhan. Ingat, mempertahankan kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan, itu mempertahankan karakter Kristus. Cara menarik orang kepada firman Tuhan ini, kepada hukum ini, pertama mereka tidak tahu karena mereka tidak tahu. Tunjukkanlah karakter Kristus. Jangan sudah berpuluh-puluh tahun berhari Sabat, tetapi kita masih suka berdebat tentang kehidupan orang. Tidak hidup di dalam kehidupan yang seharusnya. Jangan sudah berpuluh-puluh tahun berhari Sabat, kita tidak juga mendapatkan karakter Kristus itu yang sesungguhnya. Bagaimana orang bisa pergi kepada karakter Kristus, sementara orang yang mempertahankan ataupun pergi kepada hari Sabat mendapatkan kekeliruan. Ingat kegagalan orang Farisi. Mereka beribadah pada hari yang benar dengan cara yang keliru. Apa yang mereka lakukan? Mereka menguduskan Sabat. Mereka beribadah pada hari Sabat. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari Sabat juga mereka merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus. Pada hari Sabat mereka mulai lihat orang-orang. Siapa yang layak, siapa yang tidak. Jangan kita ulangi kesalahan orang Farisi. Beribadah pada hari yang benar, tetapi kehidupan yang tidak benar. Jadi itu merupakan kesimpulan juga ya pendeta dari pelajaran kita, dasar pemerintahan Allah, hukum Taurat, dan di dalam hukum itu ada hari Sabat, di mana kita hukum hari Sabat itu merupakan inti penyembahan kepada siapa, Allah siapa yang kita sembah, Allah yang telah menjadikan kita dan seluruh isi dunia di dalam 6 hari dan berhenti pada hari Sabat. Ketika kita menjadi umat-umat yang berhari Sabat, maka kita juga akan secara otomatis memelihara hukum-hukum yang lain dan menghidupkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pendeta Norman dan juga Lana sudah berdiskusi bersama, dan saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Mungkin masih banyak pertanyaan, kebingungan dari teman-teman sekalian. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Baik, kita masuk di dalam sesi tanya jawab dari Diskusi Sekolah Sabat kita, dan tentunya bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, pertanyaan pertama ini Pendeta, dari Ida Bagus Naruto. Sepertinya sudah beberapa kali ya bertanya ya Pendeta. Mohon pencerahan, semua orang Kristen identik dengan pembaca Alkitab. Dalam membaca Alkitab semuanya pasti berdoa kepada Tuhan yang sama dan memohon bimbingan Roh Kudus yang sama. Tapi mengapa hanya sedikit yang menerima kebenaran Sabat? Mengapa ada banyak denominasi kekristenan? Adakah langkah yang tidak dilakukan selain berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum belajar firman Tuhan sehingga muncul begitu banyak perbedaan di dunia kekristenan? Wah, ini kayaknya kalau dibikin seminar bisa satu seminar sendiri ya Pendeta ya. Tapi boleh Pendeta berikan jawaban. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih ya Saudara Ida Bagus Naruto yang bertanya. Baik, kita baca dulu di dalam 1 Petrus 2. Maaf, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 mulai dari ayat ayat 20 lah sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi jelas ya, tidak boleh menurut kehendak manusia. Ya. Jadi harus belajar Alkitab, menerangkan Alkitab sendiri. Ya. Harus dengan tuntunan Roh Kudus, jelas itu ya. Nah, sekarang kenapa ada banyak yang tidak seturut dengan apa yang Alkitab katakan? Tadi diberikan contoh oleh Ida Bagus Naruto tentang Sabat. Ya. Coba kita baca ulang 2 Petrus 3 ayat 16 kayaknya. 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga
Orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini ayat yang minggu lalu ya, minggu Pendeta lalu. ya. Jadi Ya. ini masalahnya memang dari zaman Petrus hidup pun sudah ada pemutarbalikan dari kitab suci, diputarbalikan ayat-ayatnya. Jadi pemalsuan terjadi dari kitab suci sendiri oleh orang-orang Kristen sendiri. Nah, sehingga akhirnya bayangkan kita tidak boleh menafsirkan menurut kehendak sendiri ya, tapi menurut firman Tuhan. Jadi kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 16 kayaknya. Oke, Yohanes 10 ayat 16. Firman Tuhan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Baik. Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa masih ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan yang luar biasanya di dalam ayat ini dikatakan domba-domba itu harus kutuntun juga. Ya, jadi Tuhan yang akan tuntun melalui manusia-manusia yang dikirim Tuhan untuk menuntun mereka. Dan di sini domba akan dikatanya dan mereka akan mendengar suaraku. Jadi domba Allah, umat Tuhan yang setia setelah dituntun oleh Kristus melalui orang-orang di sekitarnya, melalui orang-orang yang dari sesuai dengan kitab suci ini mengajarkan kebenaran ini, maka mereka akan mendengarkan suara Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tapi masalahnya banyak yang tidak mau. Makanya Yesus bilang Matius 7 ayat 13 dan 14. Coba Kayola baca. Oke. Matius 7 ayat 13 dan 14. Sini katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Iya, masalahnya adalah bahwa saya sudah lihat, Kayola, dalam pelayanan saya, ketika saya sampaikan kebenaran, orang kan ada yang terima dan mendengarkan suara Tuhan. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Tuhan yang bilang dalam Yohanes 10 ayat 16, mereka menjadi satu kawanan dengan Kristus sendiri gembalanya. Tapi ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau, ada yang tolak betul. Kenapa? Karena memang bayangkan, soalnya jalan ini sempit. Orang yang sukanya yang udah ya, ini orang banyak nah. Ini Yesus yang katakan ya bahwa masuk melalui pintu yang sesak karena lebarlah pintu dan luas jalan menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Masalahnya ada banyak orang yang ikut-ikutan. Ada banyak orang yang suka nggak suka susah. Ya udahlah yang banyak aja lah orang. Mayoritas itu nah. Padahal katanya Yesus bilang karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita rindu bahwa kita lah yang sedikit orang yang mendapatinya, yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, yang mengikuti kebenaran dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Kayo. Berarti kalau aku pikir kayak ada 3 golongan orang ya Pendeta ya. Mungkin satu itu yang sudah tahu tapi tidak mau mengikuti, itu yang di 2 Petrus 3 ayat 16 yang menafsirkan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Lalu ada yang tidak tahu tapi sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, Tuhan akan bawa. Tuhan akan tuntun. Tuhan akan tuntun. Melalui orang-orang yang ada di sekitarnya atau siapa saja Tuhan punya cara. Melalui Hope Channel juga bisa. Melalui Hope Channel juga bisa. Yang mendengarkan pekabaran ini. Dan yang ikut-ikutan. Jadi nggak tahu tapi nggak mau cari tahu juga. Itu yang ada yang sudah dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Mau tahu juga. Iya. Oke, baik Pendeta. Semoga kita menjadi orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan ya Pendeta ya. Yang sedikit walaupun jalannya susah dan sempit. Amin. Oke, pertanyaan kedua. Ini agak lucu nih menurut saya. Dari namanya aja Algojo Romawi nih Pendeta. Mau tanya Pendeta, mengapa Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa meninggal di usia 40 tahun? Apakah benar di 40 tahun? Itu takdirnya atau keinginannya? Intinya mengapa Tuhan Yesus Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan semua makhluk memilih wafat di salib usia 40 tahun? Baik, terima kasih Kayola. Secara khusus Algojo Romawi ini ya, jadi luar biasa pertanyaannya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah dia memahami bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa juga. Enggak. Jadi coba kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 ini perintah untuk panggilan untuk menjadikan semua orang murid Kristus.
dan membaptis mereka. Coba lihat, ada 3 nama di sini yang disampaikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, ini oknum yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus adalah anak, bukan Bapa. Yes, bagaimana yang ditanyakan tadi oleh Al-Gojo Romawi ya, karena dia Bapa. Enggak. Tapi bagaimana dengan Yesus itu, kenapa dia mau mati dari kayu salib ya? Jadi memang ini luar biasa. Jangankan Bapak Al-Gojo Romawi, malaikat surga pun kebingungan dengan apa tindakan kasih Allah yang sangat besar itu. Ya coba Filipi 2 ayat 6 sampai 8, apa yang Yesus buat ya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baik, terima kasih Kayola. Jadi dia ikhlaskan dirinya, dia relakan, dia memilih untuk menebus manusia, supaya manusia dapat diselamatkan, supaya kita yang adalah anak manusia dapat diangkat untuk menjadi anak Allah. Dia yang anak Allah, dia menjelma menjadi anak manusia supaya untuk keselamatan kita. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi oleh karena kasih Allah sajalah, maka Yesus datang ke atas muka bumi ini. Dia bukan di 40 tahun, tapi dia 33,5 tahun. Dia wafat. Jadi dia wafat untuk keselamatan saya dan saudara, termasuk juga keselamatan dari saudara Al-Gojo Romawi yang menanyakan ini. Amin, terima kasih pendeta. Jadi itu adalah pilihan dari Tuhan Yesus sendiri ya, karena kasihnya kepada manusia sehingga dia mau menebus manusia dari dosa. Amin. Baik, terima kasih pendeta yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di pelajaran kali ini. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, baik pertanyaan dari pelajaran pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini mengenai pertentangan besar, jangan ragu, tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Heski. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Engkau berkuasa dan Engkau bertakhta di dalam kerajaan surga bukan dengan tidak ada aturan, tetapi Engkau menempatkan semuanya atas dasar firman Tuhan, hukum sebagai patokan untuk Tuhan memerintah atas kami di dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk Engkau jangkau dengan Roh Kudus, Engkau jangkau dengan kekuatan Allah Roh untuk memenangkan hati kami, jiwa kami yang penuh dengan pergumulan. Karena kami tahu, kami diberi tahu, waktu dari kuasa kegelapan itu semakin singkat untuk mengadakan penyesatan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk berdiri kokoh, teguh, dengan iman yang datangnya daripada Tuhan untuk mengatakan tidak pada setiap godaan si jahat. Bantu kami untuk berperang di dalam Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang sedang bergumul dan sedang mengikuti acara ini untuk dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Heski, terima kasih Norman, terima kasih Lana sudah berdiskusi bersama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Marilah kita datang menyembah Allah yang benar di hari yang benar dengan cara yang benar. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.